Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan statistik. Ya, silahkan antum menyantaikan sendiri ya posisinya di rumah antum atau dimanapun karena memang sedang puasa ya, jadi biar tidak terlalu lelah. Insya Allah apa masih berapa jam lagi? 5 jam lagi ya, atau ya sekitar 5 jam lagi. Eh Kemarin kita sudah sampai pada korelasi poin beserial. Kemarin Anda minta untuk mencoba ya, untuk mencoba butir soal yang lain. Apakah sudah dicoba atau belum, mahasiswa? Ya kan kemarin meminta untuk mencoba, ya. Coba saya lihat di sini. Saya lihat dulu selesai ini. Oke, nah, bentar ya. Eh, biar saya tidak terganggu, itu saya matikan biar tidak muncul di notifikasi. Ya ini sudah muncul di layar antum mahasiswa sekalian. Kemarin pekerjaan antum ini ya, kemarin ya kita bahas masalah korelasi poin beserial ini kemarin. Nah ini seandainya kita nanti sudah mengajar dan tugaskan untuk membuat soal gitu kan, kan ceritanya seperti itu. Ya. Siapa yang sudah mencoba? Ini. Kemarin agaknya ada tugas ini ya. Tugasnya yaitu saya minta untuk mengerjakan yaitu soal nomor 5 dan 10. Nah, ini mana nomor 5 10 ini tadi ya. Nah, ini 5 dan 10. Nah, ini kemarin gitu kan. Masih tidak kemarin ini apa ini? Ayo, yang atas ini tentang apa nih? Tabel tentang apa yang atas ini? Banyaknya skor yang antum buat ya. Yang ini siswanya ya, siswanya berapa? Ini di sini siswanya 10 ya. Kalau nanti antum siswanya 20 ya berarti harus menambah lagi tabel berikutnya ya. Gimana? Ada yang mungkin sudah mencoba. Saya minta kemarin nomor 5 dan nomor 10 ya. Ini yang kita sudah coba kemarin nomor apa itu? Nomor 1 ini ya, validitas soal butir soal nomor 1. Ya, ternyata di sini dia tidak valid. Nah, gitu kan? Tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena nilai hitungnya, mana nilai hitungnya ini ya? Mana tadi nilai hitungnya ini? Ini ya mungkin ya. Ini saya klik ya, coba klik ya. Oh ini ya. Ini nilai hitungnya ini adalah eh, berapa itu? 2,3 itu dia setelah data ini tadi ya. Oke, kita tolong dulu ya. Kemarin kan kita punya soal nih 10 ya. Ini ada siswanya. Nah, siswa A itu menjawab nomor 1 dengan benar. Siswa A menjawab nomor 2 salah, nomor 3 benar, 4 salah, 5 benar. Nah, yang seperti ini namanya data nominal ya. Yang seperti ini namanya disebut data nominal ya. Kalau benar dikasih angka 1, kalau salah dikasih angka 0. Kemudian siswa A ternyata skornya adalah 6. Siswa B skornya adalah 4 kan gitu. Siswa C yang benar ada 9. Oh banyak ya, dia cuma salah satu di nomor 6. Kemudian dari butir soal nomor 1 ini ya, yang menjawab benar. Ada 7. Butir soal nomor 2 yang menjawab benar ada 5 gitu kan. Butir soal nomor 3 yang menjawab benar ada 6. Yang paling banyak dijawab benar adalah nomor 8. Ini ya, 8 ini. Nanti kita coba apakah valid atau tidak, kita tidak tahu. Butir 1 sudah kita coba. Sekarang kita ke ini. Kemarin kita sudah satu ya. Ini sekarang coba kita ke butir soal nomor 2 coba. Nomor 2.
copy. Ini nanti aja ya. Ini nanti rencananya mau saya berikan, tapi nanti aja dulu. Ya, silakan. Ada yang mau menyela atau menjawab, bertanya, silakan. Saya taruh di sini ya, butir soal nomor 2-nya. Nah, biar gampang dilihat. Ganti ini ya, ganti nomor 2. Ini kok nomor 2, nomor 5? Nah, 5, gini. Ini sementara nih saya tepikan aja ini, nanti aja nanti ini. Ini persiapan untuk materi berikutnya setelah ini ya. Bismillah Ustaz, Kenapa? boleh tanya maksud valid sama tidak valid itu gimana ya Ustaz? Masih kurang Oh paham. gitu ya. Ya, kenapa dikatakan valid dan tidak valid? Kenapa? Ayo kemarin. Ini nilainya ini setelah dihitung dimasukkan ke rumus ini ya, RPPI, poin biserial nih, korelasi poin biserial dimasukkan ke rumus ini. Ternyata hasilnya tidak valid gitu kan. Ini hasilnya ini dulu. Kemudian kita bandingkan dengan seperti biasa, ini adalah korelasi, maka kita bandingkan dengan tabel korelasi. Ini kemarin tabel korelasinya, ini kan. Tabel korelasinya kita ambil dari atas kemarin. Kalau ternyata nilainya dari ini, ya RPPI dari ini tadi ya, dari datanya siswa, ulangan mereka, ya nilai ulangan itu nomor 1 dilihat di tes, ternyata ini hasilnya 23, ya 0,23. Nah ini sampelnya, jumlah sampelnya berapa di sini? 10, ya. Maka N-nya 10. Nah, ini N-nya 10. Kalau 10 kurangi 2, 8. Maka kita membandingkan dengan tabel korelasi dengan degrees of freedom adalah 8 ini. Ini kan 8. Nah, kalau nilai hitungnya dia lebih besar daripada tabel ini, maka valid. Ya. Kalau nilainya dia kecil, nggak bisa mengalahkan nilai tabel, maka dia dikatakan tidak valid. Kan gitu. Kalau nggak valid gimana? Ya antum buang soal tersebut. Jangan dipakai lagi. Atau antum mengubah kalimatnya, bobotnya biar lebih dalam, ya. Pokoknya membuat soal itu tidak boleh terlalu mudah. Karena apa? Nanti semua bisa jawab. Anak yang bisa, anak yang tidak bisa itu bisa jawab semua. Antum tidak bisa membedakan mana anaknya yang memiliki kemampuan sedang, kemampuan tinggi, dan kemampuan rendah tidak terdeteksi ketika soalnya terlalu mudah. Juga soal tidak boleh terlalu sulit. Kalau terlalu sulit maka semua nggak bisa jawab, ya kan? Baik anak yang mampu dan yang nggak mampu, misalkan terlalu sulit, tidak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab maka antum juga nggak bisa mendeteksi, ya mana yang anak yang bisa dan yang tidak bisa. Makanya soal itu perlu apa? Diuji agar soal tersebut nanti benar-benar kompatibel, ya, capable, dia bisa menentukan, ya, menentukan posisi siswa di dalam sekolah tersebut. Nah, ini ya, coba ya, sesuai dengan pertanyaan antum tadi, saya akan mencoba untuk mengerjakan yang ini, betul soal nomor 5. Ya, coba ya kita kerjakan ya. Ini kita coba betul soal nomor 5. Ini kita ambil dulu namanya. Kita copy aja ya. Nanti bisa lihat nih. 5 itu valid apa tidak, kita tidak tahu. Ini namanya kita ambil. Kemudian butir soal nomor 5 berarti mana? Ini ya. Ini kan, kita copy ya. Kita copy semua. Ini. Nah, ini kan butir soal nomor 5 ini. Kok 5-nya katut tiga apa ini? Oh, kurang ke bawahnya kurang ya. Udah nggak usah ini, nggak usah ini, nggak usah. Nggak usah. Nah, gitu ya. Hmm. Jadi nomor 5 itu nomor 1 menjawab benar. Siswa A menjawab benar. Siswa B menjawab salah. Siswa C menjawab benar. Kan gitu kan. Kita ambil dari sini. Dari sumbernya. Ini kan nomor 5. Siswa A menjawab benar. Siswa B salah. Siswa C benar. Sampai dia hanya 5 anak yang berhasil menjawab dengan benar. Nah, sekarang kita ambil ini.
skor totalnya. Nah, ini skor totalnya. Kan gitu caranya kemarin. Skor totalnya. Tapi kita tidak bisa nih kalau kalau skor total kita ambil dari sini. Bentar, ini harus dibuat ini dulu. Ini soal betul soal nomor 5. Ini skor totalnya saya taruh sini ya. Skor totalnya. Ini mau pakai huruf O itu kok ternyata salah dia. Pakai apa harusnya nggak pakai ano. Nggak apa-apa dah. Dikasih batas biar bagus. Nah, ini nomor 1 ya. Saya ya sama dengan dulu ya. Sama dengan dulu. Ini saya klik ini biar nanti bisa pindah angkanya. Saya klik berapa ini? 6 ya. Di sini. Kemudian saya enter. Nggak mau. Oh nggak mau masuk. Ini aja nih coba ini. Udah mau ini. Copy, paste. Oh mau ya ini ya. Nah ini saya ambil dari sini. Nah ini. Ini saya ambil dari total yang tabel ini. Ya, tabel ini saya ambil totalnya ini. Gini ya. Atau gini aja. Ini kalau gitu coba. Biar tidak pergi-pergi. Ini saya singkirkan dulu aja. Ini saya singkirkan dulu. Nggak apa. Nah, ya. Nah, ini coba saya singkirkan juga. Ya, rumusnya masih ingat ya. Ini min rata-rata yang menjawab P benar ya. Angkat kata saya. Misalnya, nah ini MP means dari P itu adalah proporsi yang menjawab benar. MT means dari total. Total berarti nanti rata-rata totalnya kita tahu kemarin ya, yaitu 6. Ya, karena jumlahnya 60 bagi 10 sama dengan 6. Kan rata-rata kan gitu. Jumlah total dibagi dengan siswanya. Nah, kemudian di sini MT-nya MT-nya sudah ketemu, MP-nya yang berubah. Kalau standar deviasinya sudah nggak berubah, standar deviasi dari total itu tetap ya. Di sini kita dapatkan kemarin ini total ini ya. Nah, standar deviasinya adalah ini ya. Standar deviasinya ini 1,897. Insya Allah tidak berubah standar deviasinya. Yang berubah yaitu MT-nya, MP-nya, MP-nya. Ini ya MP-nya. Hmm. Ini ya, jadi kita coba di sini. Yang menjawab salah nggak dilibatkan. Ini jawab salah ini ya. Ini nggak dilibatkan karena yang kalau kita mencari MP ya MP itu berarti hanya siswa yang menjawab benar yang kita hitung. Nah, gini kan. Jadi yang menjawab benar yang kita hitung mana yang jawab benar? Ini nomor 1 si A, C, E, G, I ya. Ini yang salah enggak? Ini yang salah kita dulu kan. Kalau enggak jawab benar kita hitung, kita enggak anggap ya. Ya kita enggak anggap ini. Dia jawab salah maka tidak dianggap. Gini, nah gini. Dah, sudah ya. Kemudian ini masuknya nanti bukan lagi total ya. Namanya nanti di sini masuknya namanya adalah proporsi yang benar. P ini aja adalah A, P. Ya, ini. Ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Ya, 5 siswa. Nah, ini kita mencari rata-ratanya. Ya, MP. Ya, ini jadi P. Bukan lagi total. Tapi ini kita hanya melihat yang benar saja. Maka ini
Ya, nyari MP-nya ya. Min dari totalnya, min total ini yang menjawab benar. Ya, min dari P-nya yaitu seperti biasa kita tulis dulu. Ya, kita siapkan selnya dulu. Kemudian formula more function average ini ya, langsung average ini. Nah, average. Nah, ini yang mau kita hitung ini aja, yang proporsi yang menjawab benar aja. Ini ya, kita hitung ya. Minusnya berapa? Ya, kita blok di sini. Nah, itu ya dapatnya yaitu adalah di sini 7 ya. Kita klik sini 7. Nah, kemudian M totalnya tetap, min totalnya tetap yaitu sama dengan kemarin tuh 6 ya. Dari mana 6? Dari 6. Ya, ini tadi ya totalnya. Total semuanya 60 dibagi 10 siswa, maka 60 bagi 10 sama dengan 6 kan gitu kan. Kalau mau kita kita buat totalnya ya, tulis ini ya. Total, nah, ada apa kita buat lagi aja. Kok total sih? Total ya. Total itu keseluruhan. Ini totalnya aja kita apa? Tampilkan di sini nanti biar biar tahu perbandingannya. Ini saya copy lagi ini totalnya. Saya tulis lagi. Ini ya. Sudah. Oh, ada yang keliru ini. Bentar, kayaknya ada yang keliru. Tiganya belum katut ya. Tiganya di sini kelas 1. Kurang 1 tiganya di sini katut. 3. Nah, dah. Ya, belum katut. Belum kemarin waktunya ngopinya enggak katut. Enggak ikut. Nah, ini. Udah. Ini MT-nya ya. Sama juga tadi ya. Cari MT-nya. M totalnya. Formula more function. Average. Nah, tadi ya sama. Tapi diambil yang total ini. Yaitu 6 kemarin ya. Kemarin sudah dicoba di sini. Dihitung sama dengan 6. Sudah cukup di sini di klik ya. Nah, itu 6 kan sama dengan kemarin. Sudah. Kemudian kita tinggal mencari standar deviasi. Sudah kemarin standar deviasi ya. Kita dapatkan yaitu kemarin di sini adalah ini 1,897 ya kemarin ya. Mau nggak di copy ini? Saya nggak tahu mau nggak di copy ini. Standar deviasinya nggak mau ya mas ya. Nggak mau. Dari saya sama dengan dulu ya. Kemudian taruh di sini. Nah, gini. Kemudian baru di enter, diklik sini. Nah, dia baru mau di sini. Nah, ini Tokopedia gini 897. Sudah semua. Ini P-nya 5 ya, proporsi yang menjawab benar 5, menjawab salah 5 ya. Di sini kita lihat butuh soal nomor 5 ya. Sehingga di sini P dibagi Q-nya adalah 5 bagi 5 1. Nah, 1 maka udah nggak usah apa dihitung ya ini ya. Berarti kan kalau 1 akar 1 tetap 1. Jadi kita tinggal mencari total proporsi yang benar dikurangi min proporsi yang benar, rata-rata proporsi benar dikurangi rata-rata total dibagi dengan standar deviasi. Sudah. Ya, taruh di sini RPBI-nya. RPBI-nya nah, ini ya. Sama dengan ini tadi kita anggap sudah sama dengan 1, tinggalin aja. MP dikurangi MT. Nah, kita aja ya, dikurangi. Nanti dikurung dulu. Ini MP tadi. Dikurangi pakai tanda kurang biasa. Dikurangi ini ya, kurung tutup. Kemudian kita bagi dengan standar deviasinya ini. Nah, ya, kemudian diklik ke sini. Berapa itu? 0,5. Oh, ya maksudnya 0,5. Nah, 0,5 ini
nilai yang belum tuntas ya, karena kita harus bandingkan dulu dengan tabel R korelasi. Ini ya, tabel R-nya ini kita ambil lagi, kita bandingkan ya. Harus dia bisa mengalahkan degrees of freedom yang nilai 8. Kalau nilai 8 itu berapa? Ya, kita lihat sini ya. Agak banyak ini 8 itu agak besar tuh. Oh, enggak mau ya. Nah, ini ya maksudnya. Ini 0,527. Di sini yang paling rendah 0,54. Oh, berarti belum bisa. Ya. Berarti kalau begitu ini belum bisa mengalahkan nilainya ini belum bisa mengalahkan nilai dari tabel. Kalau belum bisa mengalahkan nilai tabel berarti dia dikatakan tidak valid. Nah, coba dicek valid atau tidaknya. Coba cek ya. Antum lihat ya. Di sini lihat, antum lihat. Dia yang poinnya 6 dia bisa jawab. Yang poinnya 9 ini dia satu itu berarti dia bisa menjawab. Ya. Kemudian antum lihat ini. Yang poinnya 5 ini F ya. Siswa F itu poinnya 5. Nggak bisa jawab. Ya. Siswa H yang poinnya 6 nggak bisa jawab. Tapi siswa I yang poinnya 4 ini kan 4 poin nih. Kok dia bisa jawab? Nah, ini kan gini artinya. Ketika poinnya kecil, dia bisa jawab. Tapi yang poinnya gede, 6. Ini skor totalnya siswa H itu 6. Tapi pada soal nomor 5, betul soal nomor 5, dia tidak bisa jawab. Ya. Ketika seperti ini ada poin anak D, dia poinnya 7, nilainya besar. Tapi dia di soal nomor 5, dia tidak bisa jawab. Ya. Di soal 5 dia 0, ya 7. Siswa D itu. Nah, berarti ini tidak valid. Ya. Soalnya tidak valid. Kenapa? Ada anak yang skornya besar, tidak bisa jawab. Ya. Ada anak yang skor kecil mana nih? Ini misalkan ya, skor kecil ini 4 nih. Dia bisa bisa jawab. Ya, skor kecil dia bisa jawab. Yang skornya 6 nggak bisa jawab. Ini 6. Yang skornya 5 nggak bisa jawab. Yang skornya 7 nggak bisa jawab. Padahal yang skornya 4 dia bisa. Nah, ini berarti dikatakan soal tadi tidak valid. Itu gambaran kita me, apa, apa jenenge, eh, mengira-ngira ya, mengira-ngira dari melihat seperti ini saja kita sudah tahu kalau butir soal nomor 5 itu tidak valid. Nah, ternyata setelah dihitung dengan RPBI ternyata betul. Ya, hasilnya 0,57 kita bandingkan dengan degrees of freedom-nya tidak bisa mengalahkan nilai degrees of freedom, maka dia tidak valid. Nah, itu ya. Nah, satu lagi ya. Coba butir Ustaz, soal nomor 10. Ya, silakan. Ya. itu kan di rumusnya ada akar P per Q itu. Iya, ini. Itu di mana itu? P itu ini proporsi yang menjawab benar, P ini ya. Q itu proporsi yang jawab salah. Ini tadi kalau nomor 5 tadi P-nya itu 5, yang benar 5, yang menjawab salah juga 5. Jadi saya abaikan tadi 5 karena 5 bagi 5 sebenarnya satu. Akar satu sama dengan satu. Jadi saya abaikan karena apapun angkanya kalau dikali satu maka tidak berpengaruh ya. Angka satu tadi enggak berpengaruh. Jadi tadi saya abaikan. Nah, ini tadi kebetulan saya abaikan. Coba yang butir soal 10 coba mungkin nanti beda biar nanti tidak diabaikan. Mana 10 ini ya? Ini 10 ini 6 dengan 4. Nah, ini tidak diabaikan. Insya Allah bisa ini. Nah, coba ya. Kita sekarang coba masuk ke butir soal nomor 10. Supaya nanti kita apa bisa membandingkan mana soal yang valid itu seperti apa gitu ya. Nah, coba taruh sini ya. Masuk ya, 10 ya. Sini. Mana ini? 10. Sini mungkin. Ya. Nah, gini ya, 10 ini ya. Berarti ini tak ambil yang ini saya ambil nih. Ambil nih. Nah, tapi stop. Nah, gini ya. Nah, ini ada keliru. Ini harusnya turun sedikit. Bentar. Keliru mahasiswa. Sebentar.
Nah, ini harus besar ini. Nah, baru benar. Loh, Kak belum. Kopi, paste. Nah, baru benar ya. Nah, ini ada jawaban, ada P dan Q di sini ya. Keliru gitu ya. Hati-hati, ini bukan punyanya ini. Ini P dan Q di sini adalah proporsi yang menjawab benar dan yang salah ya. Di sini itu ada P dan Q, tapi beda ya, beda. Bukan tidak ikut dengan soal apa siswa di atas, beda ini. Tak, aku saja ini apa warnanya. Ini beda. Nah, ini adalah yang jawab benar 6, yang jawab salah 4 ya. Nah, ini. Terus kita totalnya kita ambil sini totalnya. Ambil bentar. Harus tik 2 kali ya. Kita ambil, kita menguji soal nomor 10. Nggak mau biasanya. Nggak mau. Harus diulang lagi. Oke, 2 kali maksudnya. Karena yang satu nanti dipakai untuk apa? P, nanti P. Nah, ini ya. Ini yang jawab salah nggak dipakai ya. Kalau kita ngomong masalah P ya, masalah P, proporsi yang menjawab benar ya. Yang jawab salah nggak dipakai. Nah, ya, ini mana yang salah? Ini nggak dipakai, kosong. Ya, mana lagi salah? Ini kosong. Ini lagi salah, kosong. Satu lagi mana? Ini ya. Nah, ini yang dia jawab benar hanya ini aja. Hanya berapa anak? 6 anak ya. 6 anak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang lainnya ya. Yang 4 ini salah. Satu, 2, 3, 4. Dah. Seperti tadi kita nyari MP-nya dulu. MP proporsi yang hanya menjawab benar saja yang kita cari. MP. Ini kalau nanti di semester berikutnya atau kuliah Ustadz Nurholis, insya Allah dikeluarkan lagi ya untuk mata kuliah evaluasi pendidikan. Nanti ditambah dengan validitas, reliabilitas ya, ada beda. Itu saya enggak memberikan. Tapi nanti insya Allah nanti setelah ini kita akan membuat penelitian kecil. Nah, validitas dan reliabilitas akan saya sampaikan. Saya beritahukan rumusnya, saya berikan aplikasinya. Insya Allah nanti kalau di pembelajaran Ustadz Nurholis diulang lagi ya, biar tidak lupa ya. Ini MP-nya kita cari MP-nya seperti biasa, more function, average ya, statistik average, nah, average. Yang kita cari mana yang kita cari? Ini ya, yang P ini berarti yang P ya. Ini ya, ini diganti ya ini ya. Ganti ini ganti yang P. Nah, ini masih cukup ya, cukup. Di oke. C374 C mana C ya C 3 betul betul ya betul, klik. Nah, ini 7,3 ya MT-nya. MT-nya sebenarnya masih tetap, MT-nya itu nggak berubah karena min totalnya kan tidak berubah angkanya ya, tetap ya, saya anggap tetap ya 6 aja ya, biar nggak berubah-berubah ya. 6 kemarin tadi kan, MT-nya 6 ya. Udah. Kemudian standar deviasinya juga tetap ya, standar deviasi tetap. Standar deviasi tetap ini SD-nya sama dengan dulu, antim sama dengan ini di klik sini ya, kemudian di ini muncul sudah 197. Kemudian P dan Q-nya beda ya. P-nya 6, Q-nya 4 ya. P-nya 6, Q-nya 4. Ini ya nanti apa? Jadi apa itu perbandingan. Oh, ternyata P-nya beda dengan Q-nya. Nah, sudah kita masukkan ya rumusnya ya.
Rumusnya ini tadi, MP dulu dikurangi MT, terus dikali, ini dikali ya Mas ya. Dikali dibagi dengan standar deviasinya. Coba. Ya, jadi terakhir itu ngitungnya adalah ini terakhir, standar deviasi. Jadi ini dikalikan dulu, dalam kurung, MP dengan MT dalam kurung diselesaikan sendiri, dikalikan dengan ini, kemudian terakhir dibagi standar deviasi. Gitu ya Mas ya. Coba kita nyari RPBI-nya. RPBI. PBI. Ini ya. Sama dengan tadi apa tadi? MP dulu, yang proporsi dulu. Ini koreksi kurung dulu ya. Koreksi kurung, proporsi yang benar dulu klik klik. Nah, sudah dikurangi dikurangi dengan M totalnya. Tutup dulu kurungnya dikali. Kali berarti pakai bintang. Bintang kita buat kurung lagi untuk akar. Akar apa? Akar P bagi Q ya. Diklik sini, klik. Oh, apa? P-nya ini 6. 4 kok jadi gini P-nya. Kok jadi gini nih. Clear ya. Ini P-nya ini 6. What? Kenapa ini? Nggak mau ya. Sudah ini saya hilangkan aja kalau gitu. Ini tidak terlibat. Nggak tahu kenapa akan jadi berubah. Ya, ntar. Saya ulang lagi ya Mas ya. Ini tadi saya copy ke sini kok jadi gini. Kalau saya hilangkan bisa nggak? Detail. Udah gini aja. Ini ada PG-nya di sini. Ya, tahu apa? Sama dengan dulu. Dikurung buka dulu. Ini MP dikurangi dengan MT. Ini totalnya dikurung tutup. Kemudian dikali. Kurung buka lagi. Untuk akar ini. Ya, 6. Saya klik 6 ya. Dibagi dengan 4. Nah, saya kurung tutup. Nah, saya kasih topi karena dia mau kita akar. Kok topinya berapa? 0,5 ya. 0,5. 0,5 ini. Nah, gini masuk ya. Akar sini. Kemudian saya kok ragu-ragu kalau mau saya langsung kasih garis miring ya. Saya kurung lagi aja coba. Saya kurung lagi aja. Untuk menghindari biar nggak nyampur dengan yang garis miring. Ini saya garis miringnya ini adalah standar deviasinya ini. Nah, gini. Oke ya. Apa ini maunya ini apa ini? Pangkat 0,5 ini kaca-kacanya harus kurung. Ini harus saya kasih kurung lagi Mas ya. Untuk menambah ini kasih kurung lagi di sini. Ini ya, kurung ya. Nah, ini baru maksudnya baru benar ya. Ini baru benar, diklik aja. Nah, hasilnya 0,861. Nah, 861 kalau kita bandingkan dengan ini. Ya, dengan tadi mana? Perbandingannya mana? Ini ya. Bandingkan dengan ini. 0,5 loh, masih besar 0,81. Sampai di sini 0,76. Nah, jadi kalau begitu RPBI ini yang butir soal nomor 10 dia valid ya. Yang butir soal nomor 10 dia valid. Saya belum kasih nama ini ya. Ya. Butir soal nomor 10 dia adalah valid. Saya kasih nama dulu. 10. Nah, ya. Ya, jadi coba diuji secara manual. Kayak tadi, manual ya. Antum melihat yang dapat jawaban salah, yang dapat salah itu berapa? Ini. Siswa B, F, sama I sama J. Antum lihat yang dia dapat 0. Nilainya 3 dan 4. Kemudian nilai 5 dan 4 ya. 3, 4, 5 itu dia tidak dapat bagus. Dia nggak bisa jawab. Tapi yang bisa menjawab yaitu nilainya yang nilai 6, nilai 8, nilai 7, nilai 9. Jadi
nilai 6 ke atas ya. 6 nilai 6 dia bisa jawab ya. Nilai 7 bisa jawab, ini nilai 9 bisa jawab, nilai 8 bisa, nilai 6 bisa. Jadi yang nggak bisa jawab yang nilainya kecil yaitu nilai 3, 4 dan 5. Coba ya, saya kasih apa ya? Saya kasih warna beda ya coba ya. Warna beda apa? Apa warnanya ya? Ya ini yang dia jawab, yang dia tidak bisa jawab itu dia skornya kecil. Ya, siswa yang skornya kecil memang nggak bisa jawab. Tapi siswa yang skornya besar, ya dapat nilai 6, 8, 8, 7, 9, dia bisa jawab. Ya, yang dapat nilai kecil di bawahnya 5, 5 ke bawah dia 0, nggak bisa jawab. Nah, ini berarti soal ini valid. Ya, soal ini benar. Berarti soal tersebut bisa membedakan mana kelompok anak yang mampu dan mana yang tidak mampu. Dalam arti di sini mampu kognitifnya ya, kecerdasannya gitu. Nah, yang seperti ini, soal seperti ini berarti dipergunakan. Jadi nanti ketika antum membuat soal lagi dibagikan ke siswa, soal nomor 10 ini antum ikutkan lagi karena valid gitu ya. Jadi apa? Seperti nanti kalau antum membuat penelitian juga seperti itu. Butir soal yang kita sampaikan, butir pertanyaan ya, nanti kita akan membuat kuesioner ya, membuat serangkaian butir pertanyaan, kita sampaikan kepada responden ya, kepada subjek penelitian. Tidak semuanya itu valid. Nanti kita akan lakukan seperti ini, persis seperti ini ya. Yang nggak valid kita eliminasi karena kita penelitian, kita bukan guru. Kalau guru mana yang nggak valid diperbaiki soalnya ya, karena akan diberikan lagi untuk adik kelasnya ya, untuk adik kelas berikutnya kan dia naik kelas, maka dia harus apa? Ulangan lagi kan gitu, harus ikut ulangan lagi. Nah, maka soal yang sudah antum siapkan itu sudah diperbaiki ya, mana-mana yang tidak valid sudah diganti dengan soal yang baru, dengan soal yang lebih bagus, yang berbobot, yang sudah valid dipertahankan. Itu ya, ini kita membahas soal. Seperti kalau ada ujian nasional ya, itu sebenarnya soal-soal yang disampaikan kepada siswa itu sudah melalui uji seperti ini, ya. Sudah melalui uji validitas. Jadi soal-soalnya itu tidak asal dibuat oleh apa pemerintah, oleh guru ya, tidak ya, tapi kalau pemerintah kayaknya tidak bisa ya. Itu semua tuh yang mengerjakan adalah guru, kemudian dikumpulkan, tapi pemerintah sebagai fasilitatornya, penyelenggaranya. Tapi yang ahli-ahli dalam membuat soal adalah para guru-gurunya. Ya, jadi sudah melalui proses validitas. Ya, seperti ini modelnya ya. Validitas seperti ini. Gitu ya, ini ya. Untuk nomor 10 tadi sudah membuktikan bahwa yang nggak valid nggak bisa dikerjakan oleh yang maksudnya yang dapat nilai nol, memang dia skornya rendah ya. Nah, kalau dia dapat nilai nol skornya tinggi, berarti kayak ini, kayak tadi ini yang di sini ya, ini di sini yang dapat nol dia skornya 7 nol dapat nol ya. Yang skornya 6 malah malah bisa ngerjakan ya. Skornya 6, skornya 4 bisa ngerjakan. Aneh kan? Nah, ini berarti dia tidak valid. Itu ya Mas ya. Bisa beri warna biar ada beda. Ya gitu ya. Ini mana? Ini yang nggak valid berapa? Satu, ini lagi. Ada 5 yang nggak valid. Gitu ya. Sudah, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk rumusnya ini ya. Rumusnya kalau mau kita buat manual ya, saya coba buatkan manual. Nggak usah ya, nanti coba di rumah dicoba sendiri. Nanti bisa dibuatkan pakai ini ya, pakai apa ini? Pakai insert, kemudian muncul di sini equation. Equation nanti seperti kemarin kita satu persatu kita coba ya ditekan, insya Allah bisa. Ini poin beserial sudah sampai sini ya. Kita lanjutkan sekarang yang ini ya. Kita mau membuat penelitian tentang ini. Sekarang komparasi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang korelasi. Ya, korelasi itu menghubungkan. Ini termasuk korelasi ya. Ini termasuk korelasi. Menghubungkan antara butir soal dengan skor totalnya ya, dihubungkan antara butir soal data butir soal dengan skor totalnya, ini korelasi juga. Yang kemarin juga kita korelasi yang menghubungkan, yang sekarang komparasi, membandingkan. Apa yang mau dibandingkan? Dua hal, dua kejadian
ya. Yang dibandingkan tuh kadang-kadang berhubungan, kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali. Contoh yang berhubungan gimana? Misalkan kita membuat penelitian, yaitu biasanya adalah tentang ini, menguji buku ajar. Kemarin itu dari beberapa teman yang membuat buku ajar, ya, mahar qiraah, mahar kitabah, ya, mungkin nanti diujikan ya, setelah jadi kitabnya diujikan kepada siswa, ya, mereka sedang praktek di mana, ya, bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menguji juga, atau mungkin sudah selesai prakteknya bisa izin, ya, membuat MOU, membuat surat pengantar dari stay ke sekolah yang dituju, izin untuk mengadakan penelitian. Ya, bisa itu, ya. Jadi misalkan antum membuat buku ajar, misalkan Maharotil Qiraah, ya, yaitu kemampuan membaca, ya, keahlian kemahiran membaca. Dengan buku yang antum buat itu diharapkan siswa yang sebelumnya itu mendapatkan kesulitan, ya, di dalam menguasai membaca kitab, dalam menguasai metode membaca, maka dengan antum membuat kitab tersebut diharapkan buku tadi mampu mengurai, ya, mempermudah, sehingga siswa itu dengan mempelajari buku yang antum buat dia semakin cepat pemahamannya, ya, untuk kiroahnya, ya, kemampuan membacanya. Nah, itu antum buat buku, ya. Jadi buku itu setelah jadi diuji, ya, diuji. Ya, diujinya gimana? Antum datang, ya, ke sekolah, salah satu sekolah, terserah, ya, mau SD sampai SMA, disampaikan, ya, awal itu pretest, ya, yang masalah dengan antar lembaga antum sudah sudah selesai di lapangan itu, antum masuk ke siswanya, antum sudah membuat instrumen untuk tes dulu. Dites dulu anak tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan, serangkaian pertanyaan yang kaitannya dengan kemampuan membaca, ya, kemampuan baca mereka, maharatul qiraahnya dulu. Dites itu sebelum mereka diberi perlakuan, sebelum mereka mendapatkan pengajaran, ya, dari buku yang akan antum sampaikan tadi. Hasil tesnya itu masuk ke namanya variabel pertama. Gitu, ya. Masuk ke V1, variabel pertama. Setelah dites, nah, antum langsung melanjutkan dengan menyampaikan pembelajaran dengan metode yang baru, ya, dari buku yang antum sudah buat, yang baru. Dikerjakan, ya, mungkin seminggu atau mungkin 2 minggu, terserah, ya, dengan waktu yang sudah ditentukan. Pembelajaran selesai, ya, antum membuat buku itu beberapa kali pertemuan. Setelah pembelajaran selesai, dites lagi, ya, maharul qiraahnya itu dites lagi. Nah, yang di akhir ini, ya, Pak Diah ini, ya, Pak Diah itu kedua, masuk ke variabel kedua, dengan harapan bahwa anak yang sudah mendapatkan pembelajaran dari kitab baru yang antum rancang tadi, dengan harapan anak tersebut semakin mahir, ya, semakin meningkat, semakin bisa membaca kitab. Nah, sudah dapat dua variabel, variabel pertama dan variabel kedua. Variabel pertama tadi adalah Qobli, ya, anak belum diberi perlakuan apapun. Variabel kedua itu Ba'di, anak sudah dapat pembelajaran di tes. Nah, yang seperti ini maka namanya teknik statistik komparasi, membandingkan. Dan ini namanya komparasi berhubungan, ya, namanya komparasi berhubungan. Artinya subjeknya orang yang kita teliti itu di sebelum dan di sudah penelitian itu sama, ya, siswanya sama. Itu namanya di sini adalah komparasi berhubungan, gitu, ya. Banyak seperti itu, silakan nanti dicoba, ya, banyak seperti itu. Jadi antum membuat buku ajar itu biasanya agak agak lama karena memang butuh
butuh ketelitian, butuh pengujian ya, terus kemudian konsultasi dengan dosen itu agak-agak panjang. Itu biasanya seperti itu agak lama ya molor penelitiannya. Kemudian teknik komparasi yang lainnya yaitu teknik komparasi tidak berhubungan ya. Tidak berhubungan itu bagaimana? Contoh misalkan membandingkan antara nilai ujian nasional kota Surabaya dengan kota Jakarta. Nah, ya, beda siswanya. Jumlahnya pun juga boleh beda. Ya, tadi kalau di komparasi yang berhubungan, jumlahnya harus sama. Ya, siswa dan sebelum dan sesudah itu jumlahnya harus sama. Tapi kalau di yang komparasi tidak berhubungan, jumlahnya tidak harus sama. Jadi misalkan di Jakarta antum mengadakan penelitian tentang ujian nasional itu untuk 10 siswa. Kemudian di Surabaya 20 siswa. Boleh, ya. Tidak masalah. Jadi walaupun sampelnya beda, jumlah beda tidak masalah. Yang seperti ini dikatakan sebagai komparasi tidak berhubungan. Ya. Jumlah pendapatan masyarakat nelayan dengan masyarakat agraris apa? Agraris. Ini ya di kebun ya di gunung-gunung ya. Jumlah pendapatan masyarakat nelayan dengan petani petani ladang apa gitu ladang gandum gandum apa petani ladang jagung nah itu pendapatan bagaimana? Nah, tentu bisa bandingkan ya. Itu namanya komparasi tidak berhubungan ya. Jadi nanti caranya kita membuat rumusnya juga beda ya, selisih. Kemudian eh, mendapatkan degrees of freedom-nya, menentukan degrees of freedom-nya juga berbeda ya. Jadi yang tadi sudah saya share di VDWA foto itu untuk komparasi berhubungan, rumusnya sederhana. Ya, sudah saat tadi kita lihat sedikit. Kemudian yang komparasi tidak berhubungan ada sedikit perbedaan ya, tidak terlalu banyak. Dan apa? Eh, untuk komparasi ini menghitungnya relatif lebih sederhana ya daripada korelasi ya. Untuk komparasi ini hitungnya lebih sederhana, relatif lebih sederhana. Kemudian komparasi itu hanya biasanya membandingkan dua hal ya komparasi. Kalau yang sebelumnya kita membahas tentang korelasi, maka korelasi tadi itu bisa minimal adalah dua variabel ya, variabel X dan variabel Y, variabel bebas dan variabel terikat. Bisa tiga variabel, empat variabel dan lima variabel dan seterusnya ya. Kalau di apa kita lihat korelasi untuk permasalahan ekonomi ya, mungkin anak-anak yang di mahasiswa perekonomian ya, permasalahan ekonomi maka variabelnya itu bisa lebih dari satu. Misalkan ya, menentukan harga kelapa ya, menentukan apa menentukan harga kelapa misalkan ya. Nah, itu nanti bisa gini ya, hubungan antara nah gitu ya, hubungan antara ya penyebab-penyebabnya itu apa? Penyebab-penyebab terbentuknya terjadinya eh, ditentukannya nilai kelapa itu apa? Ya. Misalkan jaraknya ya, jarak antara kebun dengan eh, konsumen ya, produsen dan konsumen jaraknya. Kemudian misalkan dari tingkat ketersediaannya ya, langkah atau tidak langkah atau tidak ya. Pertama mungkin jarak antara produsen dan konsumen. Yang kedua tingkat ketersediaan. Yang ketiga adalah tingkat kebutuhan masyarakat ya. Kalau dia semakin butuh maka dia akan nanti beda tentunya harganya dengan yang kalau masyarakat tidak membutuhkan ya. Gitu kan. Kemudian terkait dengan prosesnya ya, karena proses itu macam-macam ya, ada yang bagus ada yang sederhana ya. Jadi nanti kalau misalkan dibuat penelitian jadi bisa lima variabel ya. Variabel bebasnya ada empat, variabel terkekatnya tetap satu yaitu harga kelapa. Jadi nanti judulnya adalah hubungan antara jarak kemudian tingkat kelangkaan kemudian adalah tingkat kebutuhan masyarakat dan kemudian adalah tingkat tingkat kriteria pemrosesan terhadap harga kelapa. Jadi bisa banyak ya kalau di ekonomi banyak. Di pendidikan juga bisa ya.
Saya sudah menyampaikan ke antum kalau antum mau membuat 3 variabel, ya berarti variabel terikatnya ada 1, tetap ya variabel bebasnya 2. Silahkan nanti kita diskusi. Antum bisa datang ke saya ya. Hubungan antara kemandirian belajar dengan kemandirian belajar dengan apa motivasi belajar, hubungan antara kemandirian belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, ya bisa ya, itu sudah 3, itu sudah multivariat yang seperti ini, maka statistiknya beda sedikit ya, ada rumusnya beda sedikit. Kalau untuk tingkat kesulitannya tidak ada yang sulit ya, semua ada di buku sudah disediakan ya, Excelnya juga insya Allah mampu mengerjakan, tinggal nanti kita mungkin mau atau enggak kita belajar sedikit ya, belajar tambah tambah belajar sedikit gitu ya. Nah sekarang ini coba kita mau ke ke ini apa yang komparasi ya, kita mau komparasi komparasi ya. Ya, kita share screen lagi. Bentar, ada yang mau masuk bangga ini? Tidak ada ya. Oke. Kita share screen lagi, kita masuk ke komparasi. Tadi sudah kita jelaskan secara singkat ada 2 jenis komparasi, berhubungan dengan komparasi berhubungan dan komparasi tidak berhubungan. Nah, yang sekarang kita sedang bahas ini adalah komparasi berhubungan ya. Ini tadi rumusnya, ini ada 2 ya. Tadi sudah saya sampaikan di WA, halamannya ada halaman 305 ya. Ya, sekarang kita eh, mencoba untuk menggunakannya untuk menghitung. Ya, insya Allah ini tidak susah, ini lebih mudah. Rumusnya sedikit. Kemudian kita ambil sampelnya, ya biar cepat aja kita ambil sampelnya di ini aja ya, ini ya, ini ya. Nah ini kita ambil aja ini. Kita ambil sampelnya ini aja, biar cepat ya. Nah ini jadi nanti dimisalkan saja ya, dimisalkan di sini misalkan adalah lo hilang ya, hilang, nggak mau hilang. Misalkan di sini hubungan antara perbandingan antara misalkan ya eh, nilai nilai bahasa Arab antara semester kelas A dan kelas B misalkan ya, misalkan bukan ini ya. Oh ini sudah ada muncul nih, sudah muncul ya. Oh munculnya di sini, mahasiswa muncul di atas. Kok muncul di atas ini? Enggak ya, saya belum muncul ya. Sebelah. Ini ya. Hmm. Misalkan ini ya, ada nilai antara bahasa Arab kelas A dan kelas B. Oh, nggak boleh. Kalau berhubungan nggak boleh gitu. Kalau berhubungan itu berarti ini aja, nilai bahasa Arab sebelum dan sesudah. Nah, gitu ya. Pada pembelajaran apa? eh, kalau kalau judulnya gini Mas. Efektivitas kitab. Nah, gitu ya. Efektivitas kitab apa? Antum buat kitab apa misalnya tadi ya? Kitab apa itu? Silsilah Ustaz. Kenapa? Silsilah. Silsilah. Sebentar, itu silsilah itu kalau mau membuat perbandingan bagaimana? Apakah ada metode pembelajaran yang lebih canggih, yang lebih bagus? Padahal silsilah itu kan udah bagus itu. Apakah ada yang bisa memperbaiki kira-kira?
Selalu ada ya, insya Allah ya. Selalu ada ya. Gimana berani? Berani bilang ada? Bisa ya. Ya, itu maharotul apa kalau situ? Semuanya lengkap situ ya. Yang termasuk di dalam sisi itu kemampuan apa aja? Menulis, membaca, apa berbicara dan lain-lain saya nggak ngerti. Apa yang Lengkap insya lengkap ya? Ya, kalau lengkap jangan lengkap karena apa? Nanti jadi panjang dan lebar. Penelitiannya itu panjang dan lebar. Antum enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Ambil salah satu aja. Maharatul kitabah atau bagaimana gitu loh. Sing kecil-kecil. Maharatul kira kitabah atau maharatul apa gitu. Menulis atau membaca atau berbicara gitu loh. Ya gitu ya. Maharatul kalam misalkan. Nah, buat aja ya. Efektivitas kitab maharatul kalam buatan antum ya. Misalkan diberi judul misalkan Syamil gitu ya. Efektivitas kitab Muhammad Syamil ya, pada pembelajaran bahasa Arab di gitu ya di SMA apa Al Al Ukhuwah Islamiyah misalkan ya atau SMA Al Irsyad ya, gitu. Jadi efektivitas ya, itu nanti antum di sini isinya ini ya membandingkan ketika nanti ternyata dia itu secara apa penelitian tadi ternyata nilai anak-anak jadi meningkat ya setelah diberi pembelajaran itu ya Maharul Kalam dari kitab Syamil tadi itu berarti efektif ya efektif itu artinya kan apa artinya efektif apa artinya efektif beda dengan efisien. Ayo apa artinya efektif mahasiswa halo mahasiswa ayo silakan tidak ada yang bersalah di sini antum ngomong sembarang ayo apa artinya Cocok. efektif cocok 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 itu bukannya kurang tepat kalau efektif cocok ayo apa lagi Akurat ya. akurat bisa akurat efek itu artinya dampak dampak itu artinya memberikan dampak ngefek ngefek kalau akurat itu kan tepat ya akurat dan tepat ya akurat dengan cocok itu mirip malahan cocok dengan akurat itu mirip dia tepat cocok pas cocok kan pas akurat juga artinya juga pas tapi ini efektif artinya ngefek berdampak artinya iya artinya memang dia memberikan hasil ya memberikan hasil kalau efisien apa artinya efisien Lebih nyaman. yang terarah. nyaman tidak nyaman terarah tidak efisien Sesuai mungkin. belum benar Mudah, efisien. mudah. Mudah hampir dekat dengan mudah hampir dengan mudah hampir mirip. Praktis. Mujarab Jelas, Jelas Mujarab. efisien itu lebih efisien. itu artinya lebih sederhana Sederhana. bisa dikatakan lebih mudah tadi saya katakan mudah boleh sederhana lebih hemat afwan lebih hemat efisien itu artinya hemat jadi antum misalkan dari Jakarta ke Surabaya butuh biaya 100.000 ya sementara yang lainnya nggak bisa 100.000 harus 200.000 mungkin harus 300.000 nah antum berarti lebih efisien lebih hemat gimana caranya ya nggak tahu ya mungkin apa gimana ikut siapa itu ada efisien namanya efisien kalau dalam bahasa teknik efisien itu dikaitkan dengan antara input dengan output ya efisiensi kalau dalam bahasa teknik nah ada namanya istilah efisiensi ya jadi kalau sesuatu itu lebih hemat maka dikatakan lebih efisien contoh gini produk-produk yang bermerek itu biasanya lebih mahal daripada yang nggak bermerek coba siapa yang bisa jelaskan elektronik saya ambil satu contoh elektronik produk-produk bermerek itu lebih mahal dikatakan lebih mahal atau daripada yang tidak bermerek. Kenapa? Bermerek itu lebih mahal daripada yang tidak bermerek. Banyak yang nggak bermerek sama, kemampuannya sama. Tapi kok lebih mahal? Kenapa? Padahal hasilnya sama. Siapa yang bisa? Nanti antum kalau berkeluarga ya, antum berkeluarga,
Antum zaujah itu membeli sesuatu yang bermerek, Lebih jelas Ustaz, kenapa? sumbernya dari mana? Lebih jelas sumbernya dari mana? Sumbernya Bisa, jelas itu bisa, sumbernya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan, ya. Itu juga termasuk yang menyebabkan dia mahal, ya kan? Apalagi, apalagi. Ini hubungannya dengan efisien. Lebih mudah dicari, Ustaz. Mudah dicari relatif, relatif belum tidak bisa dikatakan seperti itu ya, relatif belum tentu ya. Kadang Tentu. hubungannya dengan efisien. Ayo, Lebih dikenal Ustaz. dikenal bermerek itu ya, belum tentu. Samsung itu bermerek ya. Banyak yang Cina-Cina juga bermerek, tapi orang kadang memilih yang lain karena Samsung mahal. Nah, kadang milih yang lain. Coba antum nanti ya, ini kalau antum nanti sudah berkeluarga, antum kalau memberi barang-barang elektronik yang bermerek, itu antum bedakan ya, bedakan akibatnya. Listriknya lebih ringan. Rice cooker dengan merek bagus, dengan rice cooker ya, dengan merek biasa. Yang merek biasa itu boros. Listriknya lebih boros. Jadi biayanya bebannya banyak, di tanggung tagihan PL-nya banyak. Sedangkan yang kalau antum beli yang apa? Yang bermerek itu dia listriknya lebih ringan. Itulah yang menyebabkan dia mahal, ya. Karena untuk bisa menciptakan efisien, dia butuh penelitian. Ya, dia butuh kerja keras agar lebih diminati oleh konsumen, ya kan? Akan lebih tertarik dengan listrik yang lebih hemat. Nah, termasuk kendaraan Suzuki, ya, Yamaha, sepeda motor ya, Honda itu, antum kadang membeli itu kan berdasarkan itu. Kenapa kok beli Honda? Honda lebih irit, nah gitu kan? Nah, itu berarti dia lebih efisien. Sedangkan Suzuki lebih boros, ya. Tetapi Suzuki boros itu dia ada ininya, ada dampaknya apa? Kenceng larinya, ya kan? Kencang itu. Dan zaman saya dulu kalau orang naik Suzuki banyak yang meninggal, banyak yang sering kecelakaan karena udah kencang lupa, ya. Kalau udah lupa terus mau ngerem bingung, ya. Mendadak akhirnya sering terjadi kecelakaan. Kalau yang anak-anak saya pernah punya murid yang baru-baru ini aja ini Suzuki apa itu yang biasa untuk balapan itu, anak Suzuki bebek itu loh. Satria ya. Sisinya besar itu nggak salah itu. Boros itu. Nah, ya, jadi kaitkan dengan itu ya. Jadi efisien itu artinya hemat, ya, lebih hemat. Nah, dalam dalam eh, dunia pendidikan juga perlu, ya. Nanti antum kalau misalkan menjelaskan kepada siswa, ya, antum gunakan kitab-kitab yang cocok dengan mereka, ya. Nah, seperti ini kan saya pernah beberapa kali ngobrol sama Ustadz Ali Bazar itu kan, Ustadz Ali Bazar tuh pernah mempelajari beberapa kitab untuk bahasa. Beliau sampai mengatakan bahwa kitab bahasa yang ini sudah tidak up to date lagi. Karena apa? Tidak up to date karena mufrodatnya yang di dalamnya itu sudah tidak cocok dengan sekarang. Contoh misalkan dalam hiwarnya itu ada masalah berkaitan dengan kantor pos. Siapa yang masih masih ingat, antum, saya tanya, antum masih ada yang masih ingat kantor pos? Halo mahasiswa, kantor pos. Masih ingat? Ada benar, Ustaz. Ada, Ustaz. Di takbir. Pengiriman Tapi dalam kenyataannya ada enggak sekarang kantor pos? sangat jarang Ustaz. Jarang-jarang. Dulu dominan. Dulu pegawai kantor pos itu kalau apa di kampung itu wah membanggakan itu ya. Kantor pos itu banyak yang senang itu karena pendapatannya gede ya. Tapi dalam perjalanannya dengan berkembang teknologi, ada HP, ada wartel, maka seiring dengan berkembang teknologi semakin lama semakin surut gitu ya. Nah, yang kitab seperti itu kan akhirnya harus diganti. Sekarang kan zamannya HP itu apa? Jual apa bahasa Arabnya? Jual apa? Jual lah. HP? Jawal. Jawalan. Nah, itu sekarang berarti ibaratnya harus kaitkan dengan itu, jawalan atau HP ya kan, terkirim ya kan, terus belum dibaca gitu-gitu. Antum itu buat lagi nggak apa-apa. Nah, silakan. Antum buat iwar itu, buat kitab baru. Yang tadi katanya mau buat silsilah baru itu, beberapa. Akhirnya ketika siswa itu menghafalkan mufradatnya sesuai dengan kekinian, sesuai dengan sekarang ini, ya kan?
Sekarang ada istilah, dulu ada bioskop. Ada enggak bioskop zaman antum? Enggak ada, antum enggak lahir enggak ada bioskop. Ada, antum masih ingat bioskop? Enggak ada. Zaman saya rame itu dulu banyak itu anak-anak kalau dulu zaman saya kan sekolah umum ya. Nah, itu kalau anak lagi berdua-berduaan itu nonton-nonton bareng gitu zaman saya. Tapi enggak, saya enggak pernah loh ya. Saya enggak pernah. Ya, cuman dulu banyak itu gitu. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang harus diperbaiki. Nah, silakan antum yang sekarang yang muda-muda ini. Itu kita tuh butuh tenaga muda ya, butuh antum. Nah, sesuatu kayak gini kadang tenaganya udah lain, udah enggak seperti waktu masih muda. Ya, yes ya. Jadi silakan nanti antum nanti setelah ini kita akan adakan penugasan. Antum harus membuat judul penelitian, boleh komparasi, boleh korelasi. Kira-kira materinya apa terserah antum. Ya, pokoknya kaitkan dengan dunia pendidikan. Contohnya banyak di apa? Di internet. Nah, itu yang kemarin yang saya sampaikan itu apa kuesionernya kok belum diisi, belum dikirim. Silakan dikirim itu ya, diisi dikirim. Tidak ada yang salah, itu kan cuman antum sesuai dengan isi hati antum ya, tidak ada hubungannya dengan nilai ya. Silakan ya. Siapa yang sudah ngirim? Belum ada. Belum ada ya. Ayo dikirim, jangan jangan hanya disimpan datanya, dikirim dan kemudian kalau sudah boleh dihapus karena sudah tidak di apa. Nah, tapi ini hati-hati ya. Itu kuesioner yang saya buat itu nanti sebagai contoh. Contoh nanti antum membuat tugas ya. Nah, seperti itu kuesionernya nanti ya. Oke, ya ini kita sekarang komparasi dulu ya. Tadi judulnya ketik tadi misalkan ya efektivitas kitab Maharatul Kalam ya. Buatan antum sendiri ya, misalkan dengan judul Maharatul Kalam kitab Asy-Syamil misalkan. Jadi diuji ke siswa madrasah aliyah. Hasilnya ini misalkan ini ya. Ini Qobli ini Ba'di ya, Qobli Ba'di misalkan. Jadi kalau Qobli Ba'di biasanya bukan pakai variabel X, Y ya. Biasa pakai V1 ya, variabel pertama dan V2, variabel yang kedua. Nah, jadi gitu. Qobli Ba'di. Nah, ini ada D. Nah, D itu kalau antum ke apa? Di buku antum baca nanti ya di bukunya itu atau di yang sudah saya share di grup itu D itu di sini D itu adalah selisih antara V1 dan V2 ya, V1 dikurangi V2. Ini D ya, D itu gini. Ya, kemudian ini D ya. Kemudian kita nyari means-nya ya, means deviasi. Gampang nyari mean tadi average ya. Kemudian SE standard error. Standard error itu kelanjutan dari standar deviasi. Deviasi itu selisih, ya error itu sesat. Sesatan itu artinya bukan sesat apa ya? Artinya sama dengan selisih. Selisih itu artinya perbedaan dengan nilai rata-rata ya, standar error itu sejauh mana ya. Jadi kalau misalkan dia sangat menyimpang dari standarnya, maka dikatakan sangat tersesat ya. Seperti kalau kita mungkin bisa mengatakan ada amalan-amalan dalam Islam yang tersesat karena tidak sesuai dengan standarnya, ya, tidak sesuai dengan contoh dengan Rasulullah itu tersesat. Nah, kalau di sini dia katakan tersesat itu dibandingkan dengan rata-ratanya sebagai acuan rata-rata. Kalau dekat dengan rata-ratanya maka dia deviasinya kecil ya. Kalau terlalu nyimpang dibandingkan terlalu jauh dibandingkan dengan rata-ratanya maka dia nanti deviasinya besar seperti itu ya. Pengertian gitu. Ini di sini kita dapatkan di sini D, ini berarti nggak pakai ya. Kayaknya nggak pakai ini dua ini. Nggak pakai ini, kita hilangkan aja ini. Tanya cukup D saja kayaknya. Loh kok masih ada? Baru sudah saya hilangkan.
Sudah baca gini ya. Oke, di sini V1 dikurang V2 ya, sama dengan dulu. Ini V1 dikurangi V2. Ini V2. Nah, kemudian untuk diperhatikan ya, ini kita klik akan ada hasilnya. Ini ya, Mas ya. Kemudian untuk diperhatikan bahwa di teknik penelitian komparasi, kalau ada nilai minus, maka nilai minus tadi tidak bermakna ya. Karena namanya membandingkan, maka kalau kecil dikurangi besar, maka akan hasilnya akan minus ya. Kalau besar dikurangi dengan kecil, maka hasilnya plus gitu ya. Jadi artinya ketika dia hasilnya minus, maka yang nilai minus itu diabaikan ya, diabaikan. Jadi yang dinilai hanya angkanya saja. Ya, jadi apa? Beda dengan korelasi. Kalau korelasi ketika kita hitung nilainya itu minus, maka berarti dia korelasi terbalik. Ya, dia korelasi terbalik. Arti korelasi terbalik itu seperti kemarin contohnya misalkan kegiatan ekskul ya, olahraga ya, semakin dia ikut, semakin dia aktif, maka maka kuliahnya akan terganggu. Maka dia nilai kuliahnya akan semakin jatuh ya. Nah, itu berarti korelasi terbalik. Kalau korelasi yang positif itu semakin rajin, semakin besar nilainya. Semakin rajin baca, semakin besar nilai kuliahnya. Semakin rajin ke perpustakaan ya, semakin meningkat motivasinya, semakin mandiri di dalam pembelajarannya, maka nilainya akan meningkat. Nah, itu berarti korelasi yang positif. Nah, ini ya, ini sudah ketemu D-nya. Ini deviasinya sudah ketemu ya. Kemudian nyari means of deviation-nya, MD. MD itu berarti rata-rata dari deviasi ya. Ini sama dengan sini ya. Pakai average kayak tadi. Pakai average. Sebentar saya lihat. Ada musab. Sebentar, musab. Musab sudah masuk, musab. Halo? Musab sudah masuk belum? Oh, sudah. Iya, sudah. Nah, kok lihat di itulah di apa? WA ada permintaan. Ya, ini ya. Ini minusnya ya rata-rata dari deviasi, ini deviasinya. Nah, ini kita ke formula more function statistik average. Ini ya, Nah, ini yang kita pakai. Ya, kita blok ya, mulai dari sini kita blok sampai ke siswa yang ke-20 ini. Nah, sudah kita dapatkan ini, kita oke. Ini ya, means of deviation-nya 0,2. Ya, ini deviasinya. Rata-ratanya sudah ketemu. Kemudian nyari standar deviasi dari D ya. Standar deviasi dari D. D itu dikecil nih, ini dikecil. Ini harusnya dikecil ya harusnya ya. Coba saya pakai yang kecil aja. Pakai subscribe ya, dikecil gini. Nah, ya, jadi di sini sama dengan more function pakai yang kemarin kita sudah mengingatkan. Deviasi standar atau standar deviasi itu sangat sering digunakan ya, baik korelasi maupun komparasi ya. Ini ternyata kita memang sudah butuh ya, butuh untuk selalu menggunakan ini. Pakai yang populasi ya, populasi ini ya, dimasukkan sini ya, di blok sini, cukup sini sudah di oke. Ini ya standar deviasinya. Ini means of deviation-nya sudah ada. Ini standar deviasinya ada. SD tadi akan kita gunakan untuk mencari SE-nya ya, standar error dari MD, standar error dari mean of deviation. Ya, jadi di sini SE dari means of deviation.
dari MD. Gini ya. Ini sama dengan ini diklik nanti dibagi dengan ini. Ini 20 dikurang 1. N-nya 20 ya. N-nya 20 ini tadi N-nya 20 kurang 1 19 ya. Jadi sama dengan dulu diklik ya. SG-nya diklik. Nah, klik. Kemudian garing ya, garis miring. Kemudian dikurung ya, yang mau dikurung ini, mau diakar ini. Dikurung 20 kurang 1 19. 19 kurung tutup. Antum mau nulis lengkap boleh ya. 20 kurang 1 boleh ya. Ini saya biar cepat aja. Ya, kita akar, kita butuhnya di akar. Kita butuhnya di akar. Di akar di sini pakai topi ya. 0,5. 0,5. Nah, akar dari ini. Akar dari N-1. Akar nah, gini. Sudah. Kemudian diklik. Nah, gini ya. Nah, 0,162. Nilainya 0,162. Ya, gini ya. Nilainya tidak minus ya. Ya sudah ya. Nah, kemudian ini saya harus ini mencari ini pembandingnya ya seperti kemarin, seperti yang sebelumnya. Komparasi ya tidak beda dengan korelasi. Korelasi itu punya tabel pembanding, komparasi juga punya tabel pembanding ya. Saya mau carikan dulu ya. Coba saya carikan, saya lupa. Komparasi. Oh, maaf, keliru. Statistik. Di sini mungkin ada. Tabel statistik. Oh, ada di sini ada. Tabel T ya, ini namanya tabel T. Tabel T itu artinya untuk membandingkan korelasi. Nah, ini ya. Ini karena tadi 20 degree of freedom-nya dia itu adalah N-1 ya. Beda dengan yang beda antara masing-masing statistik itu. Kalau nanti komparasi berhubungan itu degree of freedom-nya N-1. Tapi kalau komparasi yang tidak berhubungan itu degree of freedom-nya adalah N1 ditambah N2 minus 2. Beda ya. Nanti kita biar biar paham. Nah, ini saya ambil aja ya. Saya ambil di sini. Apa diambil aja di apa? Aduh, ini kok hilang ini. Ya, saya ini apa? Yang ininya hilang. Ini sini punggulnya hilang. Ya, saya ambil di sini sampai nilai 19 ini. Saya copy, saya pindahkan ya ke sini. Master. Nah, ini masuk ya. Nah, untuk pengertiannya, coba saya jelaskan dulu ya. Pengertiannya saya jelaskan di sini. Nah, ini artinya dia 50%. Ini 20%, 10%, 5%. Yang saya sampaikan ke antum kemarin, standar style itu 1% dan 5%. Tidak sebanyak ini. Ya, kalau antum di kitab Sudiono, hanya mencantumkan dua nilai 5% dan 10%. 1% dan 5%. Apaan? 1% ini. 1%. Ini 10%. 1% ini. Ya. 1% ini yang 5% yang ini. Jadi yang ini ya 1%. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan tadi, maka bandingkan aja dengan yang 5%. Karena yang 5% dia tuntutan nilainya lebih rendah daripada 1%. Ya, ini yang 5% ya. Ini. Jadi pakai yang ini, pakai yang tabel yang 1 2 3 dari kanan ya. 3 dari kanan. Ya, kita apa? Kita tutup dulu ini. Nah, kita tutup aja. Udah, ini masuk ya. Kita bandingkan dengan
19 karena apa? Di garis sebelumnya saya tulis saja df-nya sama dengan n-1. Ya, berarti sini sama dengan 19. Ini sudah. Nah, ini ya. Ini 19 ini. Mungkin kelihatannya kecil ya, Mas ya. Agak kecil ya. Nah, ini 19. Bisa nggak dibesarkan ya? Nah, gini. 3 dari kanan. 1, 2, 3 di sini. Ya, 1, 2, 3 di sini. 19 itu dari nilainya di sini berarti adalah 2,5. Ya, 2,5. Sedangkan di sini nilainya adalah 0,16. Nah, berarti kalau begitu, kalau memang penelitian seperti ini, maka dikatakan nilai hitungnya, belum ya, ini Afan, ini masih SE, Afan. Aduh, kok kesusu. Saya belum mencari T0-nya, Afan. T0-nya belum, ya. T0-nya sama dengan, berarti di sini. Nah, ini yang mau saya hitung. Nah, sama dengan, apa tadi, mahasiswa? Means dibagi dengan SE. Means-nya mana means-nya tadi ini? Ya, buat sama dengan dulu. Nah, diklik ya. Nah, ini dibagi dengan SE, begini. Garing. Sudah diklik. Nah, ini 1,24 minus. Ya, minus saya katakan tadi di dalam komparasi minus tidak memberikan arti. Ya, bandingkan ini. Ya, bandingkan dengan 19 ini, 19. Yaitu 1, ini 19 tadi ini di sini. Dibawa ke paling kanan nomor 3. 1, 2, 3. Oh, di sini 2,5. Ya, 2,5. Padahal di sini dia nilainya hanya 1,24. Maka ini kalah. Ya. Kalah dengan ini. Kalah dengan 2,5. Maka dikatakan kalau begitu tidak ada perbedaan. Ya, antara data pertama dan data kedua. Jadi tidak ada perbedaan antara sebelum diberikan pembelajaran dan setelah diberikan pembelajaran kitab yang baru. Jadi kitab tadi ini misalkan ya hasil tadi ya, kitab tadi tidak memberikan pengaruh, ya tidak memberikan perubahan. Ya, jadi kalau begitu maka kitab tadi tidak efektif. Terus kalau begitu bagaimana? Antum mau buat kitab baru lagi? Ya nggak apa-apa ya. Namanya penelitian ya seperti itu. Jadi kalau mau antum buat lagi ya terserah. Tapi kalau secara penelitian, secara ilmiah maka antum bisa dikatakan sudah melakukan penelitian ilmiah. Jadi kalau dikatakan skripsi itu sudah selesai, dianggap sudah selesai. Ya, jadi antum tidak dikatakan gagal. Penelitiannya tidak gagal, ya. Penelitiannya ketika antum menguji kitabnya tidak gagal. Tetapi mungkin yang gagal adalah pembuatan kitabnya. Ya. Jadi kitab yang antum buat tadi ternyata belum mampu, ya, belum bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kalam, ya, dalam berbicara. Misalkan gitu ya, misalnya, ya, gitu ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan ini, komparasi ini, silakan. Ya, ingat-ingat ya, DF-nya beda dengan nanti dengan kalau ini, kalau yang komparasi yang tidak berhubungan ya, DF-nya beda. Kalau berhubungan DF-nya adalah ini, ya, N-1. Kalau yang tidak berhubungan nanti DF-nya adalah N1 plus N2 minus 2 nanti ya. Ini supaya antum hati-hati ketika nanti mengerjakan statistik ya. Mesti biasa lupa anak itu, mesti lupa. Tapi di buku ada ya, antum mau baca bukunya silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Mahasiswa berkaitan dengan program kita hari ini. Silakan. Cukup ya, dibaca nanti ya, dipelajari ya. Di bukunya ada
Kalau Anda mau lebih praktis ya di YouTube ada ya komparasi berhubungan ya. Banyak insya Allah tidak terlalu sulit ya, gampang mencarinya. Oke, silakan. Sebelum saya akhiri kuliah kita sore hari ini, yang mau bertanya silakan. Ustaz yang berhubungan Ya, DF DF-nya yang berhubungan dengan sama dengan N-1. kita tahu berhubungan atau tidak berhubungan itu gimana ya Ustaz? Dari judulnya, dari judul penelitiannya, Dari apanya? dari subjek penelitiannya, dari orang yang kita teliti. Kalau yang orang kita teliti sebelum dan sesudah itu orang yang sama, maka dikatakan berhubungan. Oh, Kalau yang kita teliti itu orangnya boleh berbeda, jumlahnya pun juga boleh berbeda, maka dikatakan tidak berhubungan. Gitu. Itu ya. oh nama. Nah, Syukran. apa? Nah, jadi kalau antum mengukur membandingkan misalkan tingkat kebahagiaan masyarakat kota dan masyarakat desa, gitu kan? Orangnya beda, jumlahnya juga boleh beda. Jumlah sama nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Itu berarti kita sedang menggunakan komparasi tidak berhubungan. Jadi orangnya beda, tempatnya juga beda ya. Tingkat kebahagiaan. Mungkin antum bisa membuat dulu indikator kebahagiaan itu antum harus buat dulu ya. Ya, apa dikatakan bahagia itu begini. Nah, kemudian kita berikan kuesionernya sebagian ke masyarakat kota, sebagian ke masyarakat desa. Gitu ya. Jadi itu masuk komparasi. Ya. Tapi kalau misalkan ukuran kebahagiaan ya, ukuran atau karakteristik dikatakan bahagia antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Nah, itu kalau seperti itu nanti masuk ke penelitian kualitatif ya. Ke kualitatif itu yang ahli Ustadz Slamet ya, Ustadz Slamet. Ya, tapi sering juga penelitian kualitatif tetap membutuhkan data. Karena untuk dia membuat prosentase tentang pengamatan yang sudah dilakukan tuh tetap dia harus menggunakan data. Nah, makanya nanti akan coba kita berlatih membuat kuesioner ya, membuat kuesioner supaya nanti antum ketika di skripsi sudah punya gambaran. Oh, ini kuesionernya harus tentang ini gitu. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Ahmad Fadilah mungkin. Yang lain mungkin silakan. Cukup ya? Mahasiswa, kalau sudah? Nah, Ustaz, cukup Ustaz. Iya, silakan nanti antum melanjutkan aktivitas berikutnya ya, sambil mempersiapkan berbuka. Ya, kita akhiri, semoga manfaat. Kalau ada kendala tetap ditanyakan ya, jangan disimpan. Mumpung kita masih ada komunikasi. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair.